إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ini nggak nyala ya? Kira-kira kurang nyala. Tes. Tes. Nggak nyala kan? Meskilah lahan. Baik. Halaman 160 ya. Halaman 160. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal iman bil yawmil akhir min al-iman bil ghaib, maka beriman kepada hari akhir adalah termasuk beriman kepada perkara yang gaib. Wal imanu bil ghaib huwa ahadu arkanil iman, sedangkan beriman kepada yang gaib adalah salah satu dari rukun iman. Bal huwal iman, bahkan dialah yang itulah iman. Itu al imanu billah wa malaikatihi wa sifatihi minal iman bil ghaib. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama dan sifatnya, wa bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu di antara bentuk beriman kepada yang gaib. Annana lam nara Allah, karena kita belum atau tidak melihat Allah Ta'ala. Wal imanu bil malaikati minal imani bil ghaib, maka beriman mengimani malaikat itu adalah di antara bentuk mengimani perkara yang gaib. Wal imanu bil jin wa syayatin minal imani bil ghaib, maka mengimani adanya wujudnya jin, setan, itu di antara bentuk keimanan kepada yang gaib. Wal imanu bima yakunu fi akhir zaman mimma akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-iman bil ghaib, maka mengimani tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, maka itu di antara adalah bentuk dari apa yang dikabarkan oleh Nabi, maka itu adalah bentuk beriman kepada yang gaib. Wal imanu bima waqa'a 'ala al-umami al-madiyati lima lam narahu walakinnahu min al-imani bil ghaib, maka mengimani tentang apa yang telah terjadi dari umat-umat terdahulu yang kita tidak melihatnya, maka itu adalah di antara bentuk beriman kepada yang gaib. Wal ghuyub imma madiyatun wa imma mustaqbalatun, maka perkara yang gaib itu apakah itu telah terjadi dahulu atau yang akan datang. Al-Qur'an menceritakan kisah Musa, Fir'aun, Adam, kisah Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria dan seterusnya. Itu adalah dari perkara iman yang gaib. Ketika kita mempercayainya, kita belum pernah melihatnya, maka ini adalah di antara bentuk keimanan kepada yang gaib. Dan juga yang mustaqbal yang akan datang. Kita dikabarkan oleh Nabi oleh Al-Qur'an, surga, bidadari, kenikmatan di surga, kengerian di neraka, dahsyatnya di neraka, terkait azab kubur, belum pernah melihatnya, belum pernah menyaksikannya. Tidak ada orang yang menceritakannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mempercayai Nabi, maka itu adalah bentuk keimanan kepada yang gaib. Fa yajibu al-imanu biha
maka wajib mengimani hal tersebut. Walihada qala subhanahu wa ta'ala fi awwal suratil Baqarah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman mengenai hal itu di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Allah sifat yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada perkara yang gaib. Bada bil iman bil ghaib, maka Allah Ta'ala memulai di sini tentang siapa orang yang bertakwa, tentang orang-orang yang beriman kepada yang gaib, perkara yang gaib. Fa inkarul ghaibi yalzamu minhu inkarul iman billah. Maka mengingkari perkara yang gaib, maka hal ini berkonsekuensi mengingkari keimanan kepada Allah Jalla wa ala. Wa inkarul malaikah, mengingkari malaikat, wa inkarul kulli ma la yaqa tahta al-musyahadati fi hadhihi dunya, dan mengingkari sesemua yang tidak terjadi di bawah penglihatan kita di dunia ini. Ya, kita jangan nampak. Pernah lihat Allah? Enggak. Pernah lihat malaikat? Enggak. Ya. Kemudian kita mempercayainya, mengimaninya. Wa hada qaulud dahriyah wal malaikat. Nah, ada pun pengingkaran seperti itu, tidak mengimani adanya Allah, adanya malaikat, adanya perkara yang gaib, mengingkari perkara yang akan datang dari azab kubur, kengerian ada di mahsyar, juga di neraka atau nikmatnya surga. Ini yang mengingkari adalah kaum yang disebutkan oleh Syekh wa hada qaulul ad-dahriyah wal malaikat. Kaum dahriyah, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, wal malaikat, kaum ateis wal musyrikin, ya, orang-orang mulhid dan juga kalangan musyrikin. Alladzina yakfuruna bil ghaib, yang mereka mengingkari perkara yang gaib, kufur terhadap perkara yang gaib. Fal imanu bil yaumil akhir yashmalu kullama ma yakunu ba'da al-maut. Maka mengimani hari akhir itu mencakup segala apa yang terjadi setelah kematian. Wa walidhalika annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi. Yang demikian itu awal yang demikian itu setelah kematian, fase kematian pertama, bahwa mayit apabila dia diletakkan di kuburannya, wasuya alaihi aturabu, dan telah diratakan dengan turab, dengan tanah kuburannya, wan sarafa anhu nasu, dan manusia yang mengiringinya, yang mengantarkan ke jenazahnya ya ke kuburannya, in sarafa, sudah berpaling anhu dari dia, sudah pergi. Innahu la yasma'u qur'anihim, dan si mayit yang baru dikubur ini benar-benar mendengar qur'anihim, suara sendal, suara sepatu orang-orang yang menghantarkannya pulang, dia dengar betul dengar. Berarti mayit bisa dengar dalam hadis ini bisa. Ya. Bagaimana dengan ayat innaka la tusmi'ul mauta? Engkau tidak akan dapat memperdengarkan orang yang telah meninggal. Ini bisa dengar. Dia dengar sendal ini hadis sahih. Belum lagi hadis mengenai bangkai kaum musyrikin yang mereka akan tergeletak di perang Badar, di Badar. Sebelum dilemparkan ke sumur. Nabi SAW berkata kepada mereka, sudah mati. Abu Jahal sudah mati. Nabi bersabda kepada mereka, ya Aba Jahlin, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utsbah bin Rabi'ah, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utsbah bin Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Bukankah sekarang kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan kepada Rabb kalian ini benar? Maka Umar yang mendengar Nabi SAW bersabda demikian, berbicara kepada orang-orang yang mati dari kalangan Abu Jahal, ya, dari kalangan musyrikin itu Abu Jahal. Nabi memanggil, ya Aba Jahlin, ya Utsbah, sambil mengarah ke wajah Abu Jahal. Ya Umayyah bin Khalaf, ya Utsbah bin Rabi'ah, wa Utsbah bin Rabi'ah. Ya, Nabi mengarahkan ke mereka. Bukankah kalian sekarang telah mendapatkan ma wa'ada rabbukum haqqan, yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian terhadap kalian saat ini nyata, benar, kalian akan diazab.
Umar yang mendengar Nabi berbicara kepada orang-orang musyrik yang telah mati tadi mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yasma'u anna yajibu qad jayyafu, wahai Rasulullah, gimana mereka bisa dengar? Gimana mereka bisa dengar, wahai Rasulullah? Dan bagaimana pula mereka bisa menjawab? Mereka sekarang sudah mati menjadi bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma antum ma asma'a lima aqulu minhum, lakin la yaqdiruna ay yujibu." Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian lebih mendengar dari apa yang aku katakan kepada mereka. Namun mereka tidak mampu menjawab. Artinya mereka mendengar. Seorang mukmin disyariatkan kalau masuk kubur mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal mu'minin wal mu'minat. Nasallahu ta'ala lana wa lakum al-afiyah. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Disyariatkan demikian. Ya. Jadi mayit mendengar sendal orang yang telah pergi mengantar, sebagaimana anak Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nah, ini kata Nabi sambil manggil, wahai Abu Jahal, tapi mereka enggak bisa menjawab. Enggak bisa merespon. Dengar, benar. Dengar, tapi enggak bisa merespon, enggak bisa menjawab. Bisa dipahami sini ya. Baik, barakallahu fiik. Ya'tihi malakan, maka akan datang kepada dia dua malaikat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka rohnya yang tadinya telah dicabut nyawanya akan dikembalikan ke jasadnya yang dalam bentuk mayit dikubur tadi. Wa yujlisana nih. Dan kedua malaikat tadi mendudukkan dia disuruh duduk. Ya, tapi ini alamnya sudah alam berbeda, bukan alam dunia lagi. Ini udah alam barzakh. Wa yas'alanihi, dan kedua malaikat tadi bertanya kepadanya, "Marrabuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk?" Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Nah, ini usul salah satu. Salah satu as'ilatin, tiga pertanyaan. Fa in ajaba anha bi jawabin sahihin, kalau dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, naja wa faza wa aflaha, maka dia akan selamat. Faza, dia akan sukses. Wa aflaha, dia akan beruntung. Wa in lam yastati al jawab, namun kalau dia tidak mampu menjawab, khaba, maka dia akan sia-sia, wa khasira, rugi, wa radalla sa'yuhu, dan sesat segala usaha dia di dunia. Qaulun Nabi Muhammad ta'ala wa la tunkiran jahlalan, dan janganlah Anda mengingkari karena kebodohan, mungkar dan nakir. Jangan Anda mengingkari karena kebodohan malaikat mungkar dan nakir. Nakiran dan mungkaran, itu nama dua malaikat. Yani asy-syai' alladzi tajajahaluhu la tunkirhu, yaitu sesuatu yang yakni asy-syai' alladzi tajajahaluhu, ya, syai'a bukan syai'u, ya, syai'a di buku ditulis syai'un, maf'ul dari yakni yang Anda tidak mengetahuinya, la tunkirhu, jangan Anda mengingkarinya, ya. Falaisa kullu syai'in tajahaluhu tunkiruhu, maka tidaklah segala sesuatu yang Anda tidak mengetahuinya Anda ingkari. Jangan seperti itu. Ini kan manusia demikian umumnya. Kata pepatah orang Arab, al-insan aduhu ma yajhalu, manusia itu musuh dari segala yang ia tidak ketahui. Jadi apa-apa yang ia tidak ketahui, ia akan memusuhinya. Ia akan memusuhinya. Ini manusia demikian. Ya. Maka jangan seperti itu tuh. Oleh karena itulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha
menyatakan masra'un nas ayai bumain malahum bih. Betapa cepatnya orang-orang mengingkari apa yang ia tidak ketahui. Ya, jangan buru-buru mengingkari kalau nggak tahu. Tanya dulu. Ya. Nah, tanya dulu. Kenapa demikian? Bal tu'minu bima sahha. Bahkan Anda mesti mengimani apa yang telah sahih, telah valid. Wa bima sabata, apa yang telah tetap. Dari Al-Qur'an dan hadis tentunya. Wa illam ta'rifhu, walaupun Anda belum mengenalnya. Walam tudrikhu, walaupun Anda belum menjangkaunya. Qala Allah Ta'ala berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi, wa lamma ya'tihim ta'wiluhu, kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Bahkan mereka mendustakan apa yang mereka belum ketahui ilmunya, maka tatkala datang kepada mereka takwilnya dan penjelasannya, demikianlah ya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Nah ini biasa, kebiasaan ini udah diceritakan di Al-Quran. Mereka mendustakan dan dahulu di malam yang yuhitu bi ilmihi, ya sesuatu yang mereka belum ketahui ilmunya. Nah ini al-insan aduhu ma yajhaluhu. Manusia musuh dari apa yang dia belum ketahui. Nah, jangan langsung buru-buru ingkari. Sekarang orang-orang nggak paham syariat Islam, nggak paham cadar, buru-buru mengingkari. Aliran apa itu? Lihat tuh, buru-buru mengingkari. Buru-buru mengingkari. Tanya dia dulu. Aliran apa itu? Pakai cadar segala. Buru-buru mengingkari kayak begitu. Nah, jadi sini maksud saya demikian. Jangan Anda mengingkari dari jalan karena kebodohan malaikat munkar nakir. Ya. Karena Mu'tazilah bodoh mereka mengingkari malaikat munkar nakir. Ya, mengingkari malaikat munkar nakir. Mereka mengingkari demikian. Nanti akan disebutkan oleh Syekh beserta jawaban dari syubhat mereka. Ini masalah akidah dan enggak ada main ini, ya. Masalah terpenting manhaj. Ya. Tadi kita di pelajaran Ifadatul Mustafid. Ya, di kajian pagi tadi ya, bahwasanya akidah yang lurus akan menghasilkan manhaj yang lurus. Nggak mungkin manhaj yang lurus tapi didasari dari akidah yang bobrok. Nggak ada kayak begitu. Maka manhajnya berarti berantakan. Kalau memang mau dipisah, namanya dia definisi manhaj atau akidah. Namun banyak ulama yang menyatakan manhaj ya akidah yang manhaj. Ada yang menyatakan berbeda. Ya, namun kalau dinyatakan berbeda pun manhaj tergantung akidah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya di syarah Tajrid Tauhid, Ifadatul Mustafid, Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Nah, fal wajibu an tu'mina bima sahha an rasulih anillahi wa rasulih. Maka wajib bagi Anda untuk mengimani apa yang telah sahih dari Allah dan dari Rasulnya, tentunya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa illam ta'rifuhu, walaupun Anda belum mengetahuinya, wa tatasawwaruhu, walaupun Anda belum bisa membayangkannya. Tak perlu dibayangin, langsung imani aja. Hadis-hadis sahih, Bukhari. Nah, ada ayat di Al-Quran, imani udah. Ini sami'na wa ata'na baru. Kullun amana, semua kami mengimani. Kata kami mengimani semua apa yang ada di Rabb kami. Min indi rabbina. Apa yang ada dari Rabb kami. Ini aja. Walaupun kita belum mampu membayangkannya. Fa inna hadza lahu mustaqbalun yaqa'u fihi. Karena ini ada perkara yang mustaqbal, yang akan datang. Yaqa'u fihi, terkait perkara kubur. Ini perkara yang akan datang. Kita belum mampu ya untuk menjangkau, ya belum mengalami. Yang sudah mengalami belum mampu untuk menceritakan. Nggak mampu menceritakan. Baik. Likulli naba'in mustaqarrun wa rasul wa sawfa ta'lamun, kata Allah. Ya, dalam setiap naba, berita besar itu mustaqarrun. Tentu ada waktu terjadinya. Wa sawfa ta'lamun, dan kelak kalian pasti akan mengetahuinya. Fal anba'u wal akhbar, maka berita-berita, kabar-kabar allati ukhbirtukum
yang dikabarkan kepada kalian, ya biha dengannya kullu syai'in, yang segala sesuatu yang kalian dikabarkan dengannya, lahu waqtun, dia memiliki waktu itu tersendiri. Idza jaa waqtuhu zahara, apabila datang waktunya dia akan nampak. Ya, kapan seseorang akan percaya terhadap kubur? Ketika dia mati, walaupun sang pengingkar kubur di dunia. Itu para Mu'tazilah yang enggak percaya terhadap kubur, nanti akan tahu ketika masuk kubur. Ini dia ini. Baik, barakallahu fiikum. Fawajibuna al-imanu bih, maka kewajiban bagi kita adalah mengimaninya. Li'annahu kalamullah jalla wa ala, karena hal ini adalah firman Allah jalla wa ala, alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Yang Al-Qur'an ini kata Allah disifati la ya'tihi al-batil. Al-Qur'an ini tidak datang dengan batil, sia-sia tanpa hikmah, begitu saja. Min baini yadayhi wa min khalfihi, dari depan maupun dari belakangnya, enggak ada yang batil dari Al-Qur'an. Wa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa. Dan ini berasal dari kalam Rasulnya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Fala tata'tabidu ala uqulina, maka janganlah fala na'tamidu ala uqulina, maka janganlah kita bersandar kepada akal-akal kita untuk mencerna terkait perkara ini, yaitu adab kubur, malaikat mungkar dan nakir. Jangan bersandar perkara akal kita terbatas. Qasirah. Wa inna ma na'tamidu fi umuril ghaibi al-wahyi al-munazzali. Namun kita bersandar kepada perkara yang gaib ini pada perkara yang gaib ini itu kita bersandar kepada wahyu yang diturunkan. Wala natadakhalu bi uqulina wa afkarina, maka la natadakhalu, kita tidak perlu campurkan akal kita dan pikiran kita. Ya. Wa umurul barzakhi min umuril akhirah. Maka perkara barzakh adalah di antara perkara akhirat. Maka siapa yang tidak mengimani alam kubur, fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, maka tidak sempurna keimanan dia kepada akhirat. Ini disebutkan oleh para ulama dari masa ke masa. Bahwa termasuk di antara keimanan kepada akhirat adalah beriman kepada kubur, malaikat kubur, adab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, pertanyaan di kubur. Nah ini. Walau kasyafna anil abdi ba'da wad'ihi fi qabrihi la wajadnahu kama wada'nahu. Seandainya kita singkat dari seseorang yang mayit setelah dia diletakkan di kuburannya, tentu kita akan mendapatkan kama wada'nahu, sebagaimana kita mendapati dia. Ya seperti itu. Jasad-jasadnya seperti itu, seperti itu. Ya. Lakin huwa fi hukmi alamin akhar. Namun dia berada pada alam yang lain. Berada pada alam yang lain. Dia didudukkan oleh dua malaikat. Entah dia sedang disiksa atau mendapatkan nikmat. Udah itu aja. Dua kemungkinan itu aja. Enggak ada yang lain. Ya, dapat nikmat atau dapat azab. Enggak ada yang lain. Opsi ketiga balas dendam. Ya, kayak cerita-cerita dusta. Ya, si manis si Batan Ancol, film Susana. Nah, itu apa-apaan khurafat. Mana ada opsi ketiga minta izin malaikat izin dulu ya. Kenapa Pak? Balas dendam. La haula wala quwwata illa billah. Akidah apa pakai begitu? Antum percaya ya? Sama penulis skenario orang bodoh, sutradara orang bodoh, pemain orang bodoh, yang nonton lebih bodoh. Nauzubillah min dzalik. Percaya lebih bodoh lagi. Ya, enggak ada namanya kayak begitu orang yang muda meninggal punya peran lagi di alam ini. Datang ke rumah yang ngetok-ngetok minta dibukain tadi dipocong. Apaan kayak begitu tuh?
ya. Atau ada keyakinan mayit selama sekian hari, ya, selama masa ditahlilin, itu dia masih ada di situ. Wah, enak banget. Keyakinan dan dari mana ini agama siapa ini? Allah Musta'an. Wa ma yajri alaihi la narahu wa la nuhissu bihi. Dan apa yang terjadi pada si mayit tadi, kita enggak melihatnya. Kita tidak merasakannya. Enggak lihat, dia merasakan. Ya, kita enggak melihat. Ya, kita akan melihat dia misalkan mayit diotopsi ya oleh kepolisian, dibongkar kuburannya. Nampak begitu aja, tapi hakikatnya dia ada di alam lain. Dia ada di alam lain. Ini wajib diimani demikian. Jangan antum ya mau memeriksa, meneliti ada kubur ada apa enggak, antum bongkar semua kuburan pelaku maksiat. Oh ya. Oh enggak ada cambukan. Oh enggak ada pukulan. Oh enggak ada ini. Wah berarti enggak benar nih. Berarti memang ini proses alam. Wah, tuh lihat jadi bangkai tulang roh jadi makan cacing. Kata dia. Ya enggak benar kayak gitu. Itu di alam lain. Namanya ini alam barzakh. Entah dia di kuburan, di dasar laut, di dalam perut buaya, kalau dia dimakan buaya, ya, entah dia sudah hilang tulangnya, jasadnya karena meledak perutnya, karena meledak, itu tuh dia berada di alam barzakh, ya, di alam barzakh. Dan diazab juga, walaupun bukan di kuburan, ini kan minta ditaklif aja, karena seringnya ada di kuburan. Walaupun dia bukan di kuburan, di dasar laut. Dia ditelan buaya, plok begitu. Ditelan ikan hiu. Ditelan ikan hiu, enggak ada yang lepas. Hatta sendal sekalipun dimakan ikan hiu. Ya, kan begitu itu. Antum pakai baju, memangnya diklet dulu ikan hiu apa? Diklet dulu bajunya, dilepas. Ditelan hidup lah. Ya, pakai bajunya dia nih. Bibit lagi pakai baju baik sunnah. Nah. Pakai baju biker sunnah, ketelan ikan hiu, ketelan lah, nggak dikelat dulu, ya disiangin, apa nih namanya? Di itu lah apa istilahnya? Disiangin ya? Hah? Dikeseret, itulah pokoknya lah, dikeleret, ya. Li'annahu fi alamin akhar mughayyabin anna, karena dia berada di alam yang lain yang mughayyab, yang itu tidak ditampakkan, yang gaib dari kita. Wa qawluhu nakiran munkaran. Nah, ini pernyataan beliau. Nakiran munkaran. Ini diingkari oleh kalangan Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah mengingkarinya lucu. Nah, mengingkarinya, mana ada malaikat mungkar nakir, mungkar pakai cok bahasa tasrif angkara yungkiru ingkaran bahwa munkiran wa dzaka munkaran. Apa itu munkaran kalau dari tasrif? Isim maf'ul, berarti yang diingkari. Kok malaikat diingkari? Berarti enggak benar itu namanya itu. La ilaha illallah. Yang namanya mungkar itu tuh belum berarti diingkari. Tamunya Nabi Ibrahim, malaikat disebut oleh Nabi Ibrahim sebagai yang mungkar. Allah Ta'ala berfirman, hal atata haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada engkau kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan, itu malaikat. Iddakhalu alaihi, ketika malaikat ini datang masuk ke rumah Ibrahim, faqalu salama, maka malaikat ini mengucapkan salam. Nabi Ibrahim menyatakan, qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim berkata, salam. Ya, qaumun munkarun. Salam kesejahteraan bagi kaum yang mungkar. Apa maksudnya munkarun? Yang tidak dikenal. Ya, bukan yang diingkari. Kalau diingkari jadi diterima sebagai tamu. Mana Nabi Ibrahim diusir, tapi diterima. Ya, dipotongin daging lagi, hewan anak sapi. Iya, dipanggangin. Dikasih taruh nggak mau makan. Nah, begitu. Ya, bisa dipahami sini ya.
Maka nakiran wa mungkaran, mungkar dan nakir. Nakir mungkar. Ismani lil malakain ini adalah dua nama bagi dua malaikat. Alladaini ya'tiyanil mayyit, yang datang kepada mayit. Yang datang kepada mayit. Faura dafdihi. Faura maksudnya segera setelah dia dikuburkan. Langsung datang itu. Ya, langsung datang. Segera. Jadi enggak nungguin, enggak enak. Saudaranya masih di atas, emaknya masih di atas. Enggak, langsung. Setelah dia dimakamkan, setelah diratakan dan kuburan langsung. Makanya kata Nabi SAW, ketika Nabi berada di makam, pemakaman, baru ngubur. Ya baru ngubur. Nabi masih di situ. Ya kata Nabi, istaghfiru li akhikum wa lahu was'alu lahu as-sababat. Fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampunan kepada kalian untuk saudara kalian ini. Doakanlah agar Nabi diberikan kekuatan. Sekarang dia sedang ditanya. Langsung. Kuburan dia diratakan langsung. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ini faura dapat nih. Segera setelah dia dimakamkan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Dikembalikan jasad rohnya. Rohnya dia ke jasadnya. Wa yujlisana hayyan. Kemudian dia didudukkan. Ya, keduanya malaikat tadi mendudukkan dia. Kan tadinya yang tempura-pura itu menghadap lahat yang pojok didudukin. Ya. Hayyan dalam keadaan hidup. Hayatan barzakhiyatan. Tapi dengan kehidupan alam barzakh. Ya. Laisa mislah hayatihi alal ard. Bukan seperti kehidupan dia ketika dia hidup di atas di dunia ini. Wa inna ma hiya hayatul akhirah. Nah, namanya alam barzakh itu adalah alam akhirat. Hayatun ukhrawiyatun la ya'lamuha illa Allah. Itu adalah ya alam akhirat, alam ukhrawiyah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmiyatuha bi munkar wa nakir kama warada fil hadis bi isnadin la ba'sa bihi. Dan penamaan dengan munkar nakir, ya munkar nakir itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini sebagaimana terdapat dalam hadis dengan sanad yang la ba'sa bihi, yang tidak mengapa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qubira al-mayyit ya atahu malakakan aswadan azraqan yuqalu ahaduhuma al-munkaru wal akhar an-nakir. Ini riwayatnya. Kemudian fahiyat tasmiyatun sababitatun, maka ini adalah penamaannya yang sababitah, yang telah valid berdasarkan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, li anna ru'yata hadaini al-malakaini mubzi'atun, karena ya ru'yah melihat dua malaikat ini mubzi'ah, ini menakutkan. Ya yastankiruha al-insan, maka manusia akan mengingkarinya, takut. Takut, makanya jadi mengungkar, diingkari kayak tadi ya, diingkari. Namun diingkari seperti ini, mengungkar ini bukan bermakna takut. Nabi Ibrahim aja mengatakan, ya kata Nabi Ibrahim apa? Qala salamun qaumun munkarun. Kepada tamunya dari kalangan malaikat, artinya tidak dikenal. Wa huma ya'tiyani bi suratin la ya'rifuha fi hayatihi. Maka keduanya yang mendatangi mayat tadi dengan bentuk yang si mayat ini tidak mengetahui bentuknya itu di kehidupan dia. La ya'lufuha, yang ia itu alif ya lafu maknanya terbiasa sah. Kalau kita terjemahkan maknanya yang ia belum terbiasa ia temui ya bentuk tersebut. Jadi ini bentuknya belum pernah ia jumpai, enggak bisa dibayangkan. Ada wajah tasmiyatihima, maka inilah sisi penamaan kedua malaikat tersebut, mungkaran wa nakiran. Ya mungkar dan nakir. Wa fi hadza raddun ala man yunkiru hadhihi at-tasmiyah. Dan ini juga sekaligus sanggahan bagi kaum orang yang mengingkari penamaan ini. Wa yaqul hadza sabbun lil malaikah. Mereka mengatakan, oh ini berarti celaan ini terhadap malaikat, kok mau mungkar diingkari. Cocok kali cocok ilmu tasrif. Angkara yang kira ingkaran, mungkirun mungkaran. Tuh berarti diingkari. Wah, ini enggak benar nih. Maka kita menyatakan hada laisa sabban lil malaikati. Ini bukanlah celaan terhadap malaikat. Ini bukanlah celaan terhadap malaikat. Bal hada min babi annal ladzi ya'tiyanihi yastankiruhuma. Fasunniya
Fasummiya bil munkari wan nakir. Namun ini bukanlah celaan terhadap malaikat. Ya, bahkan ini adalah dari bagian bahwa kedua malaikat yang mendatangi sisi mayat tadi, maka si mayat tadi mengingkari keduanya karena ketakutan. Fasummiya bil munkari wan nakir. Maka kedua-duanya dinamakan dengan munkar nakir. Nanti dia mau malaikat munkar nakir ini ya bertanya, kalau bisa jawab dapat dia kalau bisa jawab dengan benar, maka kasih mayit sebagaimana tadi fazaza wa aflaha. Nah, kalau nggak bisa jawab maka disiksa. Antum mau observasi, lihat kuburan kan depan, cek benar kan, alamnya beda gitu ya, alamnya beda. Kemudian Allah innaka katun sah. Kemudian pernyataan An-Nadim Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala, innaka tunsah, sesungguhnya engkau dinasihati, yakni ana ansahuka. Maksudnya apa? Saya ya, ini berarti Ibn Abi Dawud menasihati anda Allah tunkira hadhil al-asya, supaya anda tidak mengingkari hal-hal berbagai hal ini. Wad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat sebagaimana sabda Nabi, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman, kata para sahabat. Kami bertanya untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maka Nabi rahimahullah taala, yaitu Ibnu Abi Dawud, yaqul menyatakan ana ansaruka alla tunkira ma sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menasihati anda supaya anda tidak mengingkari apa yang telah valid, yang telah tertetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah fil Quran was sunnah, dan apa yang telah terdapat keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kama angkarahu al-Mu'tazilah wa al-Dalal, sebagaimana Mu'tazilah dan orang-orang sesat mengingkari hal tersebut. Alladzina ya'tamiduna ala uqulihim wa afkarihim, yang mereka bersandar kepada akal dan pemikiran mereka. Wal tahdhar min tariqatihim, maka waspadailah jalan metode mereka. Wattabi'an nusus dan ikutilah an-nusus, nas redaksi ayat Al-Qur'an dan hadis. Wa amin, dan berimanlah bima ja'at bihi an-nusus as-sahihah, dan berimanlah terhadap apa yang telah terdapat dari keterangan dan dari nas-nas ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Wa hadza minal iman billahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah di antara bentuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di footnote nomor 1 ya, di footnote nomor 1 halaman 162 ya, sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih, waradat tasmiyatul malakaini alladaini yas'alani al-insan fi qabrihi bi hadaini al-ismaini. Telah terdapat dalam penamaan dua malaikat yang bertanya kepada manusia di kuburan dengan dua nama ini. Telah terdapat beberapa hadis marfu'ah, berbagai hadis-hadis yang marfu' wa mauqufah, dan hadis-hadis yang mauquf ya dari sejumlah sahabat, yang di antara Abu Hurairah dan yang lainnya. Baik, kita kembali. Wa umurul ghaib allati tahdusu lil mayyit fi qabrihi wajibu al-iman biha. Maka perkara-perkara yang gaib yang terjadi bagi si mayit setelah dia dikuburkan di kuburannya, maka wajib bagi kita mengimaninya. Wahya awalan maji'ul malakaini. Yang pertama, kita wajib mengimani datangnya dua malaikat. Mungkarin wa nakirin ilal mayyit, mungkar dan nakir kepada yang datang kepada mayit. Fa in qala qailun, kalau ada yang berkata kaifa ja'a ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahum wa la narahum. Gimana ceritanya malaikat itu datang ke kuburan, kita enggak lihat. Nah, ada orang yang bertanya demikian kan? Ada orang yang bertanya demikian ini kemungkinan dua aja. Entah dia polos, memang enggak ngerti. Satu lagi, memang dia adalah orang sesat yang hendak mempertanyakan, bukan bertanya tetapi mempertanyakan dalam artian mengingkari. Al-jawab, maka jawabannya adalah Allah wa'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Apa ribetnya bagi Allah?
untuk mengutus malaikat yang tidak nampak bagi manusia. Wa anta faqad wayyibatat anka katsiran min al-umur. Anda sendiri sungguh telah tidak ditampakkan kepada Anda banyak hal, banyak perkara. Wal malakani ya'tiyanihi wa anta la tatarahum. Maka kedua-dua malaikat yang datang kepada si mayit, Anda tidak melihat keduanya. Wa hal anta tatara ruhaka? Apakah Anda dapat melihat roh Anda? Allati tadkhulu fi jasadika, yang masuk ke jasad Anda. Hal tara kullal syai'in, apakah Anda bisa melihat segala sesuatu itu? Tujadu asya'u katsiratun la taraha. Jadi dapat lagi banyak hal yang Anda tidak melihatnya. Hal tara al-aqla alladhi yumayyizuka ala ghairika, apakah Anda bisa melihat akal Anda sendiri? Akal, nalar, perasaan Anda sendiri yang bisa membedakan Anda dengan selain Anda. Maka kullu syai'in la tarahu laisa sahihan. Maka tidaklah segala sesuatu yang Anda tidak melihatnya itu berarti tidak benar, bukan begitu. Ada kalamul maddiin atau bibiin. Ini adalah ucapannya kaum rasionalis, orang-orang yang ateis. Amma ahlul iman, adapun orang yang beriman, fa innahum yattasi'u imanuhum, maka iman mereka luas dalam artian mereka dapat menerima likulli ma waradat bihi al-akhbar was-sahihah. Menerima luas, mereka lapang dapat menerima segala apa yang kabar-kabar yang sahih yang terdapat dalam kabar-kabar yang sahih. Wala yatadakhaluna fihi bi uqulihim, mereka tidak turut campur mengintervensi hal tersebut dengan akal-akal mereka. Fal malakani ya'tiyanihi, maka kedua malaikat yang mendatangi si mayit, wa yujlisanihi, yang mendudukkan si mayit. Si mayit itu didudukkan oleh si malaikat ini. Wa yastantiqanihi, dan kedua malaikat ini yang menginterogasinya. Ya, istan tantaqa ya yastantiqu. Ya. Dengan pertanyaan marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Fayaqulul mu'min, maka seorang yang mukmin akan berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dinul Islam, agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi bimunadin, maka akan ada penyeru yang akan menyeru kepadanya, an sadaqa abdi, maka bebenarlah hamba-Ku, fa afrishuhu minal jannah, maka kabentangkanlah surga kepadanya, wa wassi'u lahu fi qabrihi badda basari, dan luaskanlah untuknya kuburannya sejauh mata memandang. Wa waftahu lahu baban minal jannah, bukakanlah pintu surga buat dia. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka datanglah roh rihiha, apa namanya, semerbaknya dan wangiannya. Wa yara manzilahu fil jannah, dan dia pun dapat melihat manzilnya, tempat tinggal dia nanti di surga. Fa yaqul ya Rabb aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, kembali segerakanlah, tegakkanlah hari kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Fa yasiru qabruhu rawdatan min riyadil jannah, maka jadilah kuburannya tersebut menjadi taman dari taman-taman surga. Wa in kunna la nusyahidu hadza, walaupun kita tidak menyaksikan hal itu. Wa hadza yushahiduhu ba'du man yutli'uhu Allahu alaihi, dan bisa saja itu disaksikan oleh sebagian orang yang Allah perlihatkan, lakin hadza laisa bila lazim, namun ini tidak ada lazim demikian. Wa amal munafiq wal murtad, adapun orang munafik dan yang ragu, ini siapa? Alladzi ya'asha 'ala syakki fi dunya, yang mereka hidup dengan penuh keraguan di dunia. Ya, bukan orang yang ragu di sini munafik, ragu kurang. Kalau munafik mereka jelas ya menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Ya ada ragu sedikit pun atas kekafiran mereka. Bahwa innahu yamutu ala syakki, maka orang yang murtad, yang ragu ini pun mati dengan keraguan. Fa idza sa'alahu, maka apabila dua malaikat bertanya kepadanya, wa qala la, dan kedua malaikat berkata, Rabbuka, qala la adri. Siapa Rabbmu? Dia mengatakan, la, I don't know, saya enggak tahu.
Wa ma dinuka? La adri. Saya enggak tahu juga. Sami itu nasa saya kulo saya tanpa kultur. Aku mendengar banyak orang berbicara tentang Rob, tentang agama Islam. Saya pun mengatakannya ikut-ikutan. Ya. Wa ma dinuka? Ya ikut-ikutan aja. Semua orang berbicara kalau Islam itu enggak usah fanatik. Ikut-ikutan. Nah, udah enggak usah fanatik lah. Terus gimana? Ya gini aja. Enggak pakai jilbab, salatnya yang salah-salah. Ya, mungkin Jumatan saja. Udah ada Islam. Ya, tidak kafir-kafirin. Jangan nyebut kata kafir. Kepada orang kafir sekalipun. Jangan kata dia. Islam biasa-biasa aja. Loh, Islam biasa gimana? Itu bukan Islam, Mas. Islam itu mesti mengkafirkan pelaku kekafiran dan orang kafir. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salah satu tentang Islam? Al-Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bil tauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Enggak bisa saya ngaku doang enggak mau beramal. Kemudian enggak cukup itu aja. Wal bara'atu minasy syirki. Berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri aja enggak cukup. Wa ahlihi dan pelaku kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah nampak ada suri tauladan buat kalian pada sosok Ibrahim dan yang bersamanya. Ketika dia berkata kepada kaum yang kafir, kami berlepas diri kepada kalian. Dan apa yang kalian sembah? Berlepas diri, tidak membenarkan mereka, mengingkari mereka, mengkafirkan mereka. Kafarna bikum, kami mengkafirkan kalian, mengingkari kalian. Pada bainana wa bainakumul adawah, telah nampak antara kami dan kalian permusuhan. Barakallahu fiikum. Nah, ini penting ini. Sekarang ada yang bilang Islam biasa aja. Ini nanti dia ikut kata orang, nanti dikubur. Ada sami itu nana saya kulul saya fakultuhu ikut-ikutan. Wa madinu apa agamamu? Qala la adri. Sami itu nana saya kulul saya fakultuhu. Saya cuma dengar orang-orang berbicara tentang Islam. Saya pun mengucapkannya. Wa nabiyu kala ada. Siapa nabi? Enggak tahu. Liannahu fid dunya lam yu'min bi qalbihi. Karena di dunia dia tidak beriman dengan qalbunya. Wa inna ma takallama bi lisanihi. Dia cuma berbicara dengan lisannya. Wa hadha huwa al-munafiq. Inilah keadaan munafik. Alladzi yaqulu ma yaqulu al-musallun. Yang mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang salat. Yusalli wa yasum. Dia salat, dia puasa. Lakin laisa fi qalbihi imanun. Tapi enggak ada di dalam qalbunya keimanan. Inna ma yaqulu hadha min babil mudadarah wa min babil taqiyah. Dia melakukan hal ini hanya untuk min babil mudadarah, masdar dari darah. Apa maknanya? Menyenangkan hati orang. Dan karena taqiyah, ya pura-pura aja. Li'aji an ya'ish sama al-muslimin. Hasbu supaya dia bisa hidup tinggal bersama-sama kaum muslimin. Itu aja udah ada. Wa huwa lam yu'min bi qalbihi, dan dia tidak beriman ya dengan qalbunya. Walau kana fasasihan muta'alliman, walaupun dia orang-orang yang fasih, kalangan terpelajar. Ya badul mututuna wal asadanida. Dia menghafal matan dan sanadnya. Oh, dia hafal usul salasa. Hafal dia. Apa dia usul salasa? Tapi keimanan kan ada di kalbu dia. Apa mungkin kita bertauhid? Hafal berbagai matan yang lain. Hafal dia. Tapi enggak diimani. Karena niatnya salah. Ya. Tadi kita di pelajaran Ifadatul Mustafid telah membahas hal ini juga tadi pagi. Orang kalau belajar niatnya bukan niatnya karena Allah memperbaiki diri, buku sebagus apapun yang dia hafal dia pelajari, nggak bakal dia bisa ambil manfaat. Nggak bisa ambil manfaat. Allah cegah dia dari ambil manfaat terhadap apa yang dia pelajari, apa yang dia hafal. Fa innahu fi qabri, maka dia di kuburan. Ya sama, maka dia akan gugup. Walaupun dia hafal, walaupun ada yang kasih kisi-kisi di atas, ditalakin,
Wala yastati ayatakakallam, maka dia enggak bakal mampu berbicara. Dia akan gugup. Talak sama ya talak sama itu gugup maknanya. Ya dia gugup enggak bisa lagi. Ibu an jawab, maka jawabannya akan hilang dari dia. Enggak bisa walaupun dia hafal. Ya. Ini penting. Wa yaqulu al-jadri, dia akan berkata al-jadri. Yang menjawab adalah amalan dia. Bukan hafalan dia. Dia mungkin ngapalin di dunia, tapi amalan dia jauh dari konsekuensi mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, sehingga dia pun tidak mengamalkan konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Gimana kita bisa jawab di pertanyaan yang kubur? Hafal mungkin hafal al-jurumiyah, al-firiyah, matan al-baikuniyah, al-waraqat. Apa? Ya, barakallahu fiik. Ini Syekh menyebutkan hal ini. Walau kana fasasihan muta'alliman yahfadul mutuna wal asanid. Ini juga sebagai tanbih atas kita. Bahwasanya yang penting untuk kita pelajari pertama kali adalah yang terkait akidah. Dengan niat kita mengamalkannya, mengambil faedah dan manfaat di dalamnya. Ya, banyak orang hafal yang berat, tetapi perkara akidah dia tidak hafal. Dia tidak ketahui. Atau dia sesat. Fondasinya enggak ada. Ya, hafal al-alfiyah bolak-balik. Hafal Baikuniyah, hafal al-alfiyah al-iraqi. Ya. Dia hafal nazam al-waraqatnya al-amriti. Dia hafal qawaid al-firiyah dan seterusnya. Bahkan ada hafal yang hafal kamus al-munjid. Ada yang menghafal. Namun dia melupakan pelajaran dasar akidah. Akhirnya dia nggak ngerti. Kan kalau hafal akidah akan mudah mengetahui, ilmu akan hadir di dada. Nah, ketika ada pengetahuan, taufik dari Allah, dia akan mengamalkan. Kalau nggak tahu gimana mau ngamalin? Kan begitu tuh. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka berilmulah kalian dan ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Hanya Allah berfirman, "Fa'lam." Belajarlah kalian, ketahuilah. Ini penting ya, agar kita memperhatikan ya pelajaran akidah. Mana lagi tadi? Lakin sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Namun saya mendengar orang-orang mengucapkannya, saya pun ikut-ikutan. Min ghairi an a'rifa hadza syai'an. Wa ataqidahu. Tanpa saya ketahui hal ini dan tanpa saya meyakininya. Fa yunadi munadin, maka akan ada yang menyeru kepadanya, an kadzaba abadi. Hamba aku berdusta. Fa afrisuhu minan nar. Maka dia pun akan dibentangkan untuk dia neraka. Waftahu lahu baban lan nar, dibukakan pintu dia menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Maka akan datang kepada dia dari panasnya neraka. Wa samumiha, samum itu maknanya ar-rih al-harrah. Rih, apa itu rih? Aroma yang panas menyengatnya neraka datang juga ke dia. Hah? Ya, baunya uapnya. Yudayyaku alaihi qabruhu. Kuburannya akan dihimpitkan. Hatta takhtalifu adla'uhu. Hingga adla'nya, tulang rusuknya itu takhtalifu. Apa ya terjemahannya? Saling berhimpitan. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar. Maka kuburannya menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Fa yaqulu ya rabbi la tuqimi sa'ah. Ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'atu fama ba'daha ashaddu mimma huwa fihi. Waliyadu billah. Dia mengatakan wahai Rabb, jangan tegakkan hari kiamat, padahal dia lagi azab, lagi disiksa, ya. Dan dia mengatakan, kenapa demikian? Dan dia mengatakan itu, jangan tegakkan hari kiamat, karena dia mengetahui
annahu idza qamatis as-saah, bahwa kalau apabila hari kiamat tegak, fama ba'da, maka setelah itu asyad demi mawar. Itu lebih dahsyat siksanya daripada keadaan dia saat itu. Saat itu mungkin dia cuma dipentung ya oleh pahlawan besar, oleh godaan dua malaikat, udah hancur. Dia tahu kalau di neraka lebih dahsyat. Nah kalau orang yang beriman gimana? Orang yang beriman ya dikubur yang bertauhid. Tadi kan saya menyebutkan hanya orang-orang yang apa? Yang murtad dan munafikun. Kafir jelas. Ya, kafir jelas. Kafir, munafik, murtad. Sekarang orang yang imannya benar, tapi ada dosa saja. Ada dosa. Dosanya itu belum lunas di dunia. Kemarin dari pelajaran kita tauhid, kita membacakan beberapa riwayat kan. Ya, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka ajalah ukubah fil dunya. Maka Allah akan segera-gerakan buat si hamba hukumannya di dunia. Entah itu dengan gundah gulana, ketusuk duri, kepentok kepalanya, atau ban motornya bocor, atau yang lainnya. Ya. Ini ada pengampunan dosa. Namun di dunia belum lunas. Ya, masih ada. Sehingga dia dibawa di akhirat. Maka gimana? Kata para ulama, dia tetap ada kubur. Walaupun muwahhid. Dia bertauhid. Dia bertauhid bukan seperti yang disifati tadi. Kafir, munafik, murtad. Orang-orang kafir, munafik, murtad yang menyatakan ala adri sama itu nasa yaqul syad. Itu kan disebutkan dalam ayat amal munafik ya begitu kan. Adapun orang yang munafik. Nah, yang mukmin gimana? Sebagaimana orang-orang yang suka namimah dan yang cebok yang enggak beres. Ya, kata Nabi ini dua penghuni kubur ini yu'adzabah. Sedang diadab bukan karena ada dosa besar, karena tadi itu cebok yang enggak beres yang ini bukan karena dosa besar. Nah, dia bisa saja diadab. Artinya dosa dia belum lunas di dunia. Terus gimana? Dikubur bisa lunas enggak? Bisa lunas enggak Pak Sasaroni? Hah? Antum kalau penjarain orang gimana Pak Sasaroni? Antum kalau penjarain orang ya. Antum nangkap orang nih. Nangkap orang antum tuh. Ya. Kasus utang gitu tuh. Saya kan enggak ngerti ini Pak Sasaroni. Antum kan aparat gitu. Antum tuh ada orang-orang utang kan adu kata antum. Pak Sasaroni ini utang sama saya tuh. Ya, ini pidananya kalau mau ini penjarain aja. Di penjarain itu orang utang 1 miliar ya, di penjarain 3 tahun. Udah keluar dari penjara, utangnya masih ditagih enggak Pak? Hah? Enggak, jadi udah selesai di penjara, utangnya tetap ditagih enggak? Kalau nggak ada duit sama sekali nih udah mau bayar apa udah. Lunas di penjara. Lunas ya. Ya. Kalau antum lain lagi ya. TNI beda ya. TNI jujur. Enak aja tuh. Kalau TNI nggak ngurus ini itu Pak ya. NKRI lawan Papua aja ya. Daripada ada bangsa seret yang maju. Mendingan antum TNI. Enggak. Mana? Ya. Nah, kalau orang yang berdosa kaum mukminin, dia pelaku dosa besar, dia ada. Gimana dosanya? Ya. Gimana dosanya di kuburan? Lunas nggak? Nah, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, qad dallat nususul kitabi was sunnati ala anna uqubata junubi tazulu anil abadi binahwi asyrati asbabin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Al-Majmu' al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim. Nas-nas Al-Quran dan sunnah telah menunjukkan bahwa hukuman dosa itu akan hilang dari hamba karena 10 sebab. Di antara Ibnu Taimiyah menyebutkan taubat, adanya musibah, ya. Kemudian apa lagi?
hal-hal yang lainnya. Nah, Ibnu Taimiyah menyebutkan di antaranya. Di antaranya Ibnu Taimiyah menyebutkan kan sebab-sebabnya. Sebab-sebab seorang mukmin diampuni dosanya. Ma yahsulu fil qabri min al-fitnati wa dhaqati wa rawati fa inna hadha mimma yukaffiru bihi al-khataya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka sebab di antara mukmin yang dihapuskan dan dosanya, ini mukmin yang bertauhid. Kalau yang bertauhidnya hancur, enggak ada urusan itu. Yang berbuat syirik, yang suka sedekah ala laut, yang suka datang ke dukun, nah udah di dalam koron, enggak ada masukin ini hitungan. Kata Ibnu Taimiyah sebabnya di antaranya yang dapat menggugurkan dosa. Maya susul fil qabr minal fitnah, yaitu apa yang terjadi di kuburan berupa fitnah, pertanyaan kubur, wadah totoh, yaitu dengan dokter yaitu terbaik dihimpit. Kalau ketika bisa dapat pertanyaan kubur kan kuburannya dihimpit tuh, selek, dipres, begitu, ya, dipres. Antum nggak usah observasi sih, gali, dia dipres, oh masih ini nggak, ya, itu alamnya beda, ya, dipres hukuman. Kemudian warawah, ada yang rawah itu apa namanya? Ketakutan, azazah, rawa itu. Fa inna hadza mimma yukaffiru bihi al-khataya. Maka hal ini adalah di antara hal-hal yang akan dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi mukmin dia ada di kubur mungkin. Namun nanti di akhirat, maksudnya di fase setelah tegaknya hari kiamat, dia dosanya sudah lunas. Luar biasa karunia Allah ya. Kalau begitu tuh pilih mana anak? Diadab di kubur apa di neraka kak? Pilih mana tuh? Nggak ada dua-duanya. Nggak ada dua-duanya. Enggak. Tentu tuh pilih selamat dari kubur, selamat dari adab neraka, apa masuk surga. Ya mas bibit ya. Masya Allah. Ini mas bibit, masya Allah. Nih. Jangan nempel-nempel sama jomblo yang ini tuh. Ntar dia pada ada ketularan. Seumuran itu tuh, mantu jadi kita mereka belum. Jauh dah. Bapak harus jijik tuh dekat-dekat mulu. Mana sekarang? Hujan masih hujan ya? Oh, berarti sampai berhenti aja ya? Jam 10 berhentinya gitu. Apa? Ada payung. Oh. Ya terus kenapa maksudnya? Antum jadi udah gitu. Ya. Wa hada yusiru ilaihi. Qauluhu ta'ala. Dan inilah yang firman Allah Ta'ala mengisyaratkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yang kokoh fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Kama annahum ashasu ala al-qawli tsabit fid dunya, sebagaimana mereka hidup dan di atas ucapan yang kokoh di dunia, yaitu kalimat la ilaha illallah wal iman as-sabit, dan keimanan yang benar. Fa inna allaha yusabbituhum fil qabri inda su'al. Maka Allah pun akan mengokohkan mereka, membuat mereka kokoh ya, di kuburan ketika ditanya. Yudillullahu az-zalimin. Maka Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Apa tafsirnya? Fala yastati'una al-ijabah. Maka mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan kubur. Walaupun dia memakan usul salasa, gak bisa jawab kalau dia sesat. Wal ahaditsu fi hadza mutawatiratun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis terkait hal ini itu mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di footnote nomor 1. Qala ibnu Abil Iz
Berkata Ibnu Abil Is Al-Hanafi pensyarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah, wa qad tawatarat al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi subuti adzarabil qabri wa na'imihi liman kana dzalika ahlan wa su'al al-malakatain. Kata Ibnu Abil Is, sesungguhnya telah mutawatir berita-berita dari Nabi SAW terkait tentang ketetapan adab kubur ataupun kenikmatannya bagi siapa saja yang mampu, ya. Dan juga terkait tentang pertanyaan dua malaikat. Wajib i'tiqadu subuti dzalik wal imanu bihi, maka wajib meyakini ketetapan hal tersebut dan mengimaninya. Kemudian wa ahlus sunnati wal jamaah mujmi'una 'alaihi, dan ahli sunnati wal jamaah bersepakat atas hal tersebut. Walam yunkirhu illa al mu'tazilatu, dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali kalangan Mu'tazilah, alladzina ya'tatamiduna 'ala uqulihim, yang mereka bersandar kepada akal-akal mereka. Wa kadara al-aqlaniyun, demikian pula dengan kalangan rasionalis aqlaniyun yang mengedepankan akal, yang menjadikan akal menjadi juri. Ya. Al-an saat ini alladzina lahum afrahul mu'tazilati, yang mereka adalah afrah. Afrah itu jamak dari farqun. Farqun itu anak burung, anak itik, namanya farq. Maksudnya di sini yang aqlaniyun, kalangan rasionalis, mereka adalah anak keturunan dari Mu'tazilah. Hum ala hadzal madhhab, yang mereka berada di atas madhhab ini. Nah, mengenai al-haud dan mizan itu insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Ya. Hanya nyampe. Ya, apa yang mau ditanya, diprotes, ya. Dikritik, cepat dulu. Silakan.